Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak dan Ibu. Bisa kita ikhlaskan terlakukan. Ya, baik. Alhamdulillah kita sudah hadir kembali dalam sesi berikutnya. Ya, tetap jaga kestabilan, handphone disimpan. Karena kalau berbunyi atau dimainkan itu don't fresh. Oke, kemarin sudah ada korban satu, nanti ada pertanyaan nggak benar-benar nggak dapat, ya memang handphone nggak dapat lagi. Ya, oke. Mana? Oke, di-share saja. Ya, coba dicek lagi Bapak Ibu, mungkin tadi pas istirahat lagi nelpon di ini kan, sulitkan lagi ya. Silahkan dicek lagi, benar-benar dipastikan Bapak Ibu ya. Karena di akhir-akhir ini acara kita lebih serius. Sudah dipastikan handphonenya Bapak Ibu. Oke. Gimana Pak? Tesnya sudah normal ya? Nggak kedinginan lagi kan? Aman ya? Oke, baik. Ini memang kosong tadi Pak. Ini kosong Pak? Kosong kan? Oh, Tom seru tuh jadi kalau mau jadi nanti kalau tahu isinya apa ya? Oh banyak isinya Pak. Ada arsip-arsip untuk persiapan ini kayaknya. Ada arsip-arsip untuk NA. Sudah married Pak? Oh belum ya? NA cocok. Oke Bapak Ibu silakan berdiri semuanya. Tangan di pinggang. Oke. Kalau saya katakan kiri maka patahkan ke. Kalau saya kanan maka patahkan ke. Oke. Kiri. Kanan. Kiri. Oh, hanya kita tabrakan. Kanan, kiri, kanan, kiri, depan, belakang, depan, belakang. Oke. Kalau saya katakan goyang kiri maka diputar arah kanan. Kalau saya katakan goyang kanan maka diputar arah kiri. Oke. Goyang kanan. Digoyang Pak, bukan? Ya digoyang. Oke. Kemudian diputar kanan. Kiri. Jadi kita lihat nih mana yang enggak goyang. Oke. Mantap. Asik juga muter. Oke. Baik. Tangan di pundak temannya. Hadap kanan gerak. Hadap kanan Pak. Satu terpisah laki-laki dan perempuan. Ya, pegang kedua tangan, tambah tangan satu lagi. Oke, di pundak. Ya, pijatan kasih sayang. Ya, pijatan kasih sayang.
Bapak mau minta izin itu mau pijat. Sabar Pak, sabar. Oke. Pijatan kesedihan. Pijatan kesedihan. Ya, kalau pijatan meja ini guru olahraga sudah inilah ya, karena ada mata kuliahnya tentang meses, meses. Oke. Kemudian hujan batu. Hujan gerimis. Ya, sampai ke pinggangnya juga kena. Oke. Pijitan kecemburuan. Oke, henti gerak, balik kanan gerak. Pijitan kasih sayang. Pijitan kesedihan. Pijitan kecemburuan. Hujan batu. Sampai ke pinggang. Jangan sampai ke dompet ya, nanti dompet hilang. Sampai ke pinggang. Gak sampai ke bawah, batunya sampai ke pinggang. Sampai ke batu ginjal. Isinya sudah berkurang Pak. Tinggal satu lembar duitnya. Oke. Gerimis. Oke. Selesai. Di tempat duduk siap gerak. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi orang tua kita itu ada di rumah, itu orang tua kandung kita. Waktu di sekolah itu adalah guru kita, orang tua kedua kita. Orang tua kita yang di rumah itu ya tugas pokoknya adalah menyiapkan pendidikan kita, pendidikan dini dan sandang, pangan, papan dan paketan. Zaman dulu belum ada paketan. Kalau sekarang ya kalau dulu kan ma minta makan, kalau sekarang ma minta paket gitu. Ya, beda. Oke. Kemudian apabila kita membahagiakan ya orang-orang yang banyak berjasa dalam kehidupan kita, terutama orang tua kita, ibu kita terutama, ya apabila kita membahagiakan kita sering senyum, dia sering senyum, maka saat itu adalah senyumnya Allah. Oke, di saat itu ketika kita melihat dia senyum, maka hormon endorfin kita diproduksi oleh tubuh kita dan kita juga tersenyum. Di saat itulah antibodi kita lebih kuat. Jadi intinya apa? Bagi kita manusia yang selalu bagian ibu kita,
maka insya Allah kesehatan kita, rezeki kita itu lancar. Ya, ya benar. Ya, jawab oleh ibu kita. Ya, benar, memang benar. Ya. Kemudian, kalau kita selalu bawanya bahagia, happy, maka kualitas hidup kita meningkat. Apa Bapak Ibu? Kualitasnya meningkat. Makanya pas saya tanya, ya, apa kabar? Alhamdulillah, mulia. Pak, saya tes lagi. Apa kabar? Kenapa kita mulia? Karena kita memuliakan orang-orang yang kita cintai, memuliakan ciptaan Allah, memuliakan siswa kita. Siapapun di atas dunia ini wajib kita muliakan. Ya enggak? Jangankan Allah, kita saja kita punya anak nih, ternyata tidak dimuliakan oleh tetangga kita. Kira-kira gimana? Tersinggung gak kita? Itu kita manusia, apalagi Allah. Itu ciptaan saya, kamu hina, kamu caci. Oke, sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Oleh karena itu, marilah kita sama-sama memuliakan orang-orang yang dekat dengan kita. Di sekolah, teman-teman kita sama-sama dulu kita muliakan. Murid kita, siswa kita, kita muliakan. Walaupun di sekolah cuma tekan kebun, kita mau. Walaupun di sekolah kerjaannya ngetik saja T, kita muliakan. Ya. Yang terlambat, apakah kita muliakan? Ya Bu, Ibu tetap dimuliakan karena ini hari terakhir. Hari ini jadi saya minta ya 2 orang ke depan yang bersedia, yang ikhlas. Tolong kursinya dipinjam 1. Ya, karena kita bagi waktu, Ustaz tadi ngisi di Talawi. Ya, nanti malam juga ada agenda lagi sampai subuh juga habis subuh ada. Jadi doakan seperti kami ini, doakan supaya panjang umurnya, sehat selalu, amin. Karena begitu off 1 hari, jadwal yang lain itu pada berantakan. Ya, cepat sakit 1 hari, berantakan jadwal yang lain. Susah lagi musuh. Oke. Saya minta yang ikhlas 2 orang. Oh ya, iya, saya yang muda-muda. Iya, sudah silakan Pak. Iya, silakan. Iya, silakan. Ya, saya Bapak dulu, nanti jangan dipaksa Pak, nanti ikhlas. Tapi ikhlas ya. Oke, kita minta kertas kosong. Bukan dompet kosong ya, kertas kosong. Oke, minta tolong digunting. Ya, menjadi 30 lembar, kecil-kecil segini aja. Ya, 30 sebesar ini. Oke, sebutkan nama, sekolahnya dari mana, dan anak yang keberapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil dari SD 15 Bentuk Timur. Saya anak yang kedua dari 4 bersaudara. 1 udah almarhum abang saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Muhammad Ihsan, dipanggil Ihsan. Saya dari SD 28 Santur. Saya anak ketiga dari 4 bersaudara. Nama saya Tarmizi dari Nusantara. Anak nomor 9 dari 10 bersaudara. 9 orang. Ya. Itu kalau satu ayah ada 15 orang. Satu ayah satu ibu 10 orang. Oke, karena konsep orang dulu banyak anak banyak rezeki. Kalau sekarang banyak anak cepat mati. Oke, santai ya. Ini kita minta pengalaman hidup. Ya, makanya saya tanya tadi anak keberapa. Ya biasanya kalau anak kedua ini ya gimana gitu ya? Gimana anak kedua? Merasa ya. Oke. Anak keberapa tadi? Anak ketiga. Anak ketiga mana yang merasa ketimbang jadi anak kedua? Sama. Oh sama. Oke. Sama. Ya, tapi memang kalau dilihat fisiknya memang lebih merasa ya Pak. Ya kan? Karena tekanan psikologis waktu kecil kurangnya dapat perhatian mungkin ya ada gangguan ke fisik juga. Kalau bapak anak berapa Pak? Saya pertama, atau sampai pada lupa mungkin berat. Karena menjaga adik kan? Udah. Tapi adik di bapak itu laki-laki, perempuan, lebih gemuk dibanding bapak. Hampir sama, berarti bapak bikin menderita juga dia bapak. Gak apa-apa ya. Oke. Boleh dihitung. Pinjam pena, boleh pinjam pena? Pinjam pena kan? Boleh. Ini penanya kecil tapi pengaruhnya besar. Bapak ini lumayan besar. Oke. Oke, coba Bapak ini ya tulis angka 1 sampai 100 tapi diacak, mau dimulainya dari 50 terserah, 80 terserah, diacak pokoknya 1 sampai 100 ya. Paham ya Bapak ya? Misalkan dibikin 1 boleh, berarti 1 kertas ini 1 angka, misalkan 20 atau berapa, pokoknya 1 ini ya. Oke, acak. Oke, paham ya Bapak Ibu ya? Oke. Ya, habiskan semuanya. Satu bikin 2, bikin 10, bikin 100, bikin 90, terserah, diacak. Makin cepat makin bagus, ikan cepat ikan gabus. Ini sudah ya. Oke. Tolong dilipat 4 Bu, tertutup angkanya. Bantu Pak Bu, dilipat 4 supaya nggak nampak angka. Oke sudah, kita masukkan ke kotak stek. Pak, senangnya sudah habis Pak ya? Senang Bapak sudah habis. Ya, cari keluar dulu.
Oke baik, ini dalamnya Bapak Ibu ada angka yang acak, ada 80, ada 90, ada 100, ada 1, ada 0, ada di sini ya, acak ya. Oke, panggilannya di rumah siapa Pak? Bapak siapa? Isan. Pak Isan, tetap ya. Kalau Bapak? Tetap panggil. Kalau saya berbeda, panggil di kampung saya panggil kecil berbeda. Ya, mau tahu Bapak Ibu? Tunggu pesan-pesan berikut ini. Oke, baik. Pak Fadil, hadirkan dalam pikiran perasaannya penderitaan yang pernah dialami. Oke, Pak Isan, hadirkan dalam kehidupannya kebahagiaan-kebahagiaan yang pernah dialami dan bayangkan dengan siapa kebahagiaan itu dilalui. Oke. Baik. Tarik nafas, tarik pembebasan emosi, buang, bukanya maskernya karena nanti maksudnya beda. Ya, oke. Tarik nafas, buang, tarik nafas, buang, oke. Ya, pejamkan matanya. Ya, hadirkan kebahagiaan yang pernah Pak Isan, hadirkan kebahagiaan yang pernah dialami. Ya, Pak Fadil hadirkan kesulitan penderitaan yang pernah dialami. Oke. Saya itu 1-3 memang itu dihadirkan, memang berada di pikiran dan dirasakan oleh hati. 1, 2, 3. Oke. Oke. Terus hadirkan. Ya. Oke, baik. Pak Fadil kapan perlu memang menangis ya, karena memang merasakan penderitaan benar. Pak Isan, oke, ini bisa kita aduk. Itu kardusnya kosong Bu ya? Kosong. Oh masih ada ini. Oke. Berarti ini aja. Oke, nggak apa-apa. Ambil 5, di atas ambil 5 yang kebahagiaan. Ambilnya bahagia, dengan gajian mau terima, arisan mau terima, misalnya istri. Pas. Potongan gaji banyak, gitu ya. Utang mau dibayar, mobil rusak, musim hujan, mental nggak ada, becek, ada lagi. Ambil 5. Mata dari orang dan coba dibuka. Pak itu Pak, dimakan. Bu, baterai itu Bu dimakan. Enggak ini juga nilainya.
Baik, ini tadi sudah ditacak ya. Bapak tadi mengingat kebahagiaan dapat berapa? 49. Oke, baik. Sekarang disegera balikin. Pak, bantu belakang. Waktu di belakang. Oke, hidup. Oke, baik. Penamatannya itu dalam luar biasa. Ya. Kami lihat makan tidurnya yang dilipat dari sekarang 1, 2, 3 hidup. Oke, baik. Bayangkan udara segar, AC segala macam ini memberi nyaman pikiran perasaan Anda. Oke, ya baik. Luar biasa. Oke. Sekarang dalam kondisi tidur dan bayangkan dengan jelas yang pernah Anda lakukan, ya, dan masing-masing bapak berbeda, ya. Dan bapak hadirkan dengan jelas bahwasanya dengan satu persatu yang pernah bapak alami, itu membuat bapak sedih, bahkan tidak bersemangat, bahkan merasa kecewa, paling kecewa saat itu. Kemudian Faisal dan bayangkan kebahagiaan yang pernah dilalui, benar-benar dihadirkan di pikiran dan merasakan dengan perasaannya. Bahkan memang merasakan kebahagiaan itu sudah kembali pada saat itu dihadirkan. Oke, saya pun 1 sampai 3, maka masing-masing perasaan itu Bapak rasakan dan benar-benar dihadirkan pada saat ini. 1, 2, 3. Oke. Terus bentuk keyakinan memang suasana itu dirasakan. Oke. Bentuk yakin dalam hatinya benar-benar dirasakan dengan maksimal. Oke. Ya, baik. Oke. Oke. Dan tetap dalam kondisi mata tertutup dan merasakan kondisi itu, maka sambil mengambil kertas dalam kardus, ya, kemudian mengambil 5 lembar sakit atau transaksi. Satu yang satu masukkan ke dalam tadi. Masukkan. Oke. Faisal, silakan ambil dalam keadaan bahagia. Oke, baik. Sekarang dulu siap-siap. Oke, masing-masing utama tadi. Akan diserahkan waktu silakan. Masing-masing 5 dan isi dalamnya jumlahkan. Oke, tadi kita suruh memilih dalam keadaan sedih, pertamanya sedih dan bahagia, tapi dalam kondisi biasa. Ya, kemudian kita lakukan teknik
ya, dalam kondisi sedih dengan teknik betul-betul dirasakan, fokus, yakin, betul keyakinannya. Ya, kita dengarkan bagaimana hasilnya. Oke, silakan Pak Fadil, berapa hasilnya? 160 yang merasakan kesedihan, betul-betul mendalam tadi ya. Oke. Pak Isan dengan kebahagiaan yang betul-betul mendalam, ya, dengan membentuk keyakinan, ya, berapa jumlahnya? 305. Oke, tepuk tangan dong. Iya, luar biasa. Oke, silakan Bapak kembali ke tempat. Terima kasih atas kerjasamanya. Siap nanti kalau dipanggil lagi ya. Baik Bapak Ibu, intinya tidak panjang karena Ustadz Dafri, ya. Ustadz, izin butuh waktu berapa lagi untuk Ustadz? Silakan. Ya. Oh, mau makan. Jalan bisa. Oh ya, oke. Kalau ada yang mau pesan penting mana? Oh ya, oke, baik. Pesan penting. Baik Bapak dan Ibu, artinya apa? Begitu kita mendapatkan kesulitan hidup, ya, kesulitan hidup, kita kumpulkan dan kita duduk, kemudian masuk ke memori jangka pendek kita, memori jangka panjang, kita bentuk dalam keyakinan, ternyata Allah tidak sayang sama saya, maka itu akan menjadi realita dalam kehidupan kita. Akhirnya apa? Akhirnya kehidupan kita itu tidak bahagia, ya, tidak bahagia. Nah, di saat itu nilai kita, poin kita rendah, ya, poin kita rendah. Jadi poin Bapak tadi berapa? Bapak yang duduk di sini, dan yang terakhir 160. Kemudian Pak Isan, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, aku bahagia, terima kasih, kemarin aku ulang tahun dikasih istriku. Udah nikah Pak Isan? Udah 1 kali. Udah 2 kali. Luar biasa 1 kali ya. Terima kasih ya Allah, dia bersyukur dalam kehidupannya. Makanya kita hitung tadi angka yang dia pilih, ya, yang dia pilih ketika memilih itu dengan bahagia, maka kualitasnya tinggi, ya, nilainya tinggi, 300 lebih. Jadi ini bukti real Bapak dan Ibu, kalau kita dalam hidup kita sering mengeluh, nilai kita rendah, tapi kita semangat, ditanya apa kabar Pak? Alhamdulillah, bahagia, mulia, sukses saja. Maka nilai kehidupan kita tuh tinggi Bapak Ibu. Kenapa? Alam merespon, dicatat oleh mereka. Makanya Bapak Ibu, ada kehidupan kita itu yang selalu mengeluh, maka ya banyak penyakit. Sudah penyakit, sepeda baru dibeli patah, habis itu ban motor pecah, ada-ada aja. Yang lebih parahnya kita sibuk kerja, suami dibawa tetangga. Itu parahnya. Kenapa? Kalau seandainya kita punya gaji 5 juta, tapi seseolah kita bekerja dengan semangat 2 juta, maka keberkah dicampur oleh Allah. Istri yang gak setia, suami yang gak setia, anak yang bandel. Kenapa? Keberkahan sudah dicampur. Orang tua gak pernah kita bahagia. Tapi kalau kita hidup bahagia, membahagiakan orang tua, dia senang, senyum karena ada kita, maka keberkahan itu akan ditambah. Kesehatan kita luar biasa, ya nah. Kemudian ada aja rezeki, tiba-tiba ketemu teman lihat lama, dikasih ini handphone buatmu, subhanallah. Baru jalan, ketemu lagi teman lama, kerja di mana sekarang? Saya jualan buah, nih bawa nih 5 kilo, alhamdulillah. Yang paham ya Bapak Ibu sampai di sini ya. Makanya apapun kondisi Bapak dan Ibu, itu adalah yang terbaik bagi Allah. Tetap bersyukur. Syukuri apa yang ada. Oke. Baik, next dikit lagi. Baca sama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ingat Malin Kundang. Adakah di sini Bapak Ibu mau menjadi adik ipar Malin Kundang? Ini penelitian otak anak durhaka pada orang tuanya. Ternyata otak kirinya dan otak bagian kanannya ini bermasalah. Ya, kembali ke atas. Ya, bermasalah, saraf otaknya itu nggak lancar peredaran darahnya. Jangankan peredaran darahnya, untuk listrik dalam otak saja nggak nyala. Kan ada listrik dalamnya Bu ya, untuk mengirim informasi. Makanya kadang-kadang orang durhaka sama orang tuanya itu prestasinya rendah.
Makanya langkahnya apa supaya anak kita prestasinya bagus? Suruh dia hormati orang tuamu, hormati ibumu. Wahai manusia, hormati ibu. Itu aja banyak pesan-pesan kita. Supaya apa? Otaknya segar. Ya. Kemudian kita lihat ini siapa nih? Malik Kundang. Nah, mudah-mudahan kita di sini nggak ada dari keluarga Malik Kundang. Ya, ibu mau jadi keluarga Malik Kundang. Kalau begitu nanti pulang dari sini acara kalau masih ada orang tuanya belikan oleh-oleh. Ya sate atau apa kesukaannya gitu ya Bu ya. Yang penting dia tersenyum. Kalau dia dikasih sate, dikasih ini juga nggak mau senyum, gimana caranya Bu? Hah? Ya? Nggak mau juga senyum dia. Cari cara semaksimal mungkin supaya dia bisa tersenyum. Oke, lanjut next. Oke. Ini kita lihat bagaimana perjalanan orang tua kita Bapak Ibu. Ingat waktu kecil dulu dia pakai sepeda, terus kita mintanya aneh-aneh. Mama jalan aja mama, nggak boleh naik sepeda. Aku dorong mama. Pernah nggak seperti itu? Atau dia kasih sepatu, kita dibelikan sepatu mereknya misalkan Nike, kita minta merek Adidas. Pernah nggak? Kita seperti itu dulu. Nah tapi ibu kita tetap sabar. Benar nggak Bapak Ibu? Bahkan ada di Bukit Tinggi di Jamgadang itu, berjalanlah satu orang anak dan digandeng oleh mamanya. Dan mamanya bertanya, "Nak, itu apa namanya nak?" "Yang mana Ma?" Itu namanya jam gadang Ma." Apa katanya? Jam gadang. Kemudian ditanya lagi, ya gak lama dari itu ditanya lagi, "Apa tadi nak?" "Jam gadang Ma." Gak lama lagi mamanya lupa, ditanya lagi, "Jam gadang Ma?" "Mama dari tadi Pak tanya pada tadi itu jam gadang." Apa kata mamanya? Keluar air matanya. "Wahai nak, ketahuilah nak, waktu kamu umur 5 tahun dulu, kamu menanyakan hal yang sama 10 kali sama mama, tapi mama jawab dengan ikhlas dan sabar. Tapi sekarang kenapa kamu bentak mama?" Kecewa mama. Bayangkan. Dan cinta orang tua kita itu sepanjang-panjangnya untuk kita. Cinta anak hanya sepanjang panggalan. Di Jepang ada sebuah kebudayaan daerah, satu kampung Jepang itu, apabila orang tuanya sudah tua renta, tidak produktif lagi, maka dibuang ke tengah hutan. Suatu pagi, anak berkata kepada orang tuanya, maaf Ma, ini adalah kebudayaan di negara kita, kebudayaan di kampung kita. Kalau ada orang tua tidak produksi, tidak bisa bekerja, maka dibuang ke hutan. Dan maafkan aku Ma, ini kebudayaan kita. Akhirnya mamanya digendong dan dibawa ke tengah hutan. Sampai tengah hutan mamanya diturunkan. Apa kata mamanya? "Nah, mama mengerti dengan hal ini. Tapi perlu kamu ketahui, sepanjang perjalanan kamu masuk hutan tadi, mama selalu mematahkan ranting-ranting agar kamu tidak tersesat keluar dari hutan ini." Kemudian mamanya menangis dan anaknya pun merasakan sentuhan. Dan dia menggendong kembali mamanya, dibawa lagi pulang, dan dia berkata, maafkan aku, dan aku akan menyembunyikanmu di rumah dan tidak mengasih tahu siapapun. Begitulah cinta kasih sayang orang tua. Kadang-kadang kita lupa sebagai anak bagaimana cara berbakti yang terbaik kepada orang tua. Ya Allah, berikanlah kami cara yang terbaik berbakti kepada orang tua kami. Karena sahabat juga pernah ingin membalas jasa bundanya. Bayangkan Bapak Ibu, dari rumah ke Mekah Al-Karomah dengan jarak jauh 6 mil, dia menggendong bundanya. Di tengah teriknya matahari, memandang pasir yang tandus, sedikit saja bergerak bundanya, maka lukalah kulit sahabat ini. Dan dia berkata, "Aku sabar ya Allah, aku ikhlas ya Allah, aku ingin membalas jasa bundaku ya Allah." Sampai di Mekah Al-Karomah dia terus tawaf dan dia merasakan kesakitan. Kemudian dia menghampiri Rasulullah dan dia bertanya, "Ya Rasulullah, aku sudah menggendong bundaku dari jarak yang sangat jauh, bahkan sampai jarak 6 mil. Sedikit saja bergerak bundaku ya Rasulullah, maka kulitku terkelupas dan aku merasakan kesakitan perih yang tidak tertahankan. Apakah sudah terbalas jasa aku kepada bundaku ya Rasulullah?" Dijawab oleh Rasulullah, "Belum." Bayangkan, karena selama 9 bulan engkau dibawa oleh bunda dengan kondisi lemah dan bertambah lemah. Karena 9 bulan kita dibawa oleh mama kita, bunda kita dalam kondisi yang sulit, semakin sulit. Bayangkan saat itu
Sekarang saya minta Bapak Ibu doakan orang tua kita. Doakan, bacakan Al-Fatihah. Mudah-mudahan dia selalu melindungi Allah Subhanahu wa taala. Doakan. Mungkin selama ini kita berdoa tapi belum khusyuk, kita belum yakin. Doakan. Ya Allah, berikanlah kesehatan keselamatan pada orang tua kami. Berikanlah kebahagiaan pada mencintailah mereka, sayang mereka sebagaimana mereka mencintai kami waktu kami kecil. Ya Allah, dialah manusia yang luar biasa bagi kami. Dia adalah malaikat dalam kehidupan kami, yang membesarkan kami, mendidik kami, dan sabar menghadapi kami. Ya Allah, ampuni dosa kami karena kami melalaikannya dengan kesibukan kami, dengan kekhilafan kami. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, Kau yang penasihat dan penyayang. Begitu juga dengan ayah kami, pergi pagi pulang malam mereka terbaik untuk kami, sehingga wajahnya tidak seganti dulu lagi karena kena panas matahari, hujan. Walaupun demam, walaupun sakit, dia terus berjuang dan bekerja untuk kami. Dan dia rela susah payah agar kami bahagia seperti sekarang, menjadi guru yang dihormati oleh orang, yang dibanggakan oleh orang, yang dibanggakan oleh siswa kami, murid kami. Ya Allah, jika kami selama ini lalai dan gila, jika selama ini kami cuek kepada orang tua kami, jika selama ini kami pelit, jika selama ini kami kikir padanya, ya Allah, ampuni kami ya Allah. Karena hawa nafsu dan setan yang selalu membayangi kami, sehingga kami lupa dengan mereka. Ialah orang tua yang selalu mencintai kita sepanjang hayatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Bapak Ibu karena waktu membatasi kita. Mudah-mudahan kita selalu menjadi anak yang berbakti pada orang tua kita. Walaupun kita sudah menjadi guru, kepala sekolah, apapun jabatan kita, orang tua tetap harus kita hargai. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecintaan dan bukti hati Bapak Ibu ingin memperbaiki diri dan anak-anak itu adalah sebuah proyek yang besar, dan itu adalah rangkaian kehidupan Rasulullah. Ketika Bapak Ibu menyadari akan kebutuhan kebaikan, lalu Bapak Ibu juga ingin jadi orang baik, maka prioritas pertama untuk baik itu adalah berbaik-baik dengan orang tua. Kebahagiaan yang tinggi itu adalah kebahagiaan yang betul-betul diridhoi oleh Allah. Kunci kebahagiaan dan kecintaan dan amal yang terbaik itu adalah bagaimana kita mau betul-betul bisa memberikan kebahagiaan kepada orang tua. Bapak Ibu akan mendapatkan anak didik dan anak kandung sendiri sesuai seperti apa yang Bapak lakukan kepada orang tua kita. Maka ketika kita mencintai kedua orang tua, mencintai anak kita, maka berarti kita mencintai masa depan kita, dunia akhirat. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita doakan semua yang hadir adalah semua yang baik, karena kita adalah contoh terbaik, menjadi uswah dimanapun saja. Apalagi tugas kita bertambah, tugas secara sebagai institusi Bapak Ibu adalah guru, dan tugas secara pribadi adalah harus beramal lebih baik dan lebih banyak. Maka merubah karakter ini investasi terbesar, karena inilah tujuan hidup Rasulullah. Innama bu'astu liyutammima makarimal akhlaq. Kita sudah ulang kemarin. Bapak Ibu yang saya muliakan, ada konsep besar yang sampai hari ini yang tidak bisa membantah bagaimana seseorang itu punya karakter yang baik, atau sikap, adab, tingkah laku, atau bahasa lainnya reaksi dari kehidupan dia itu bernilai mulia. Konsep itu tidak jauh dari kita, dan sehari-hari kita bersentuhan dengan dia. Bahkan minimal di waktu-waktu yang sudah ditetapkan kita selalu membaca, yaitu Al-Quran. Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau undang-undang falsafah itu bisa dirubah, akan tetapi hari ini sampai hari ini sudah dipatenkan, Al-Quran itu tidak bisa dirubah. Fa'tu bi suratin min misli wad'u syuhada'akum min dunillah. Tidak ada satupun yang akan bisa merubah itu. Sekalipun orang yang masa itu dia hidup bersama Rasulullah, tak bisa. Semasa Rasulullah tidak bisa, apalagi di akhir zaman. Bapak Ibu yang saya muliakan, oleh sebab itu mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu, tidak bermaksud mengajari mendikte Bapak Ibu. Biarlah kita jadi orang biasa, tapi pekerjaan kita luar biasa. Mohon maaf, pandangan terhadap guru olahraga itu di sekolah pasti lebih banyak main-mainnya. Guru olahraga itu lebih banyak santainya. Guru olahraga itu guru cuek. Kenapa? Karena pikiran image masyarakat seperti itu. Tapi hari ini dengan bertemannya Bapak Ibu dengan Al-Quran, di lapangan adalah skill kreatifnya dengan gerakan yang luar biasa, yang bisa memastikan poin-poin Bapak Ibu dan membuat anak itu juara, dibarengi dengan konsep yang besar, yang mulia, yaitu Al-Quran. Maka hari ini saya sengaja menawarkan 30 menit saja mengajak Bapak Ibu bagaimana kita mendekatkan diri kepada Al-Quran, sehingga anak didik kita juga bisa ikut terjun, terbuai, terlena dengan ayat yang mulia itu, sehingga dengan sendirinya dia merasakan, ternyata saya orang baik, ternyata saya bisa jadi orang baik, ternyata saya dihargai banyak orang.
Ketika perasaan itu sudah ada dan diyakini, maka seseorang akan beraksi dengan baik, dan setiap aksinya pasti memiliki misi yang baik. Ini yang perlu Bapak Ibu ketahui, bahwa Al-Quran itu konsep terbaik. Bapak Ibu, maka hari ini peningkatan karakter itu saya sengaja sampaikan ini. Ini tidak bohong-bohong lagi, Bu. Kuasai dunia dan akhiratmu dengan Al-Quran. Bapak Ibu harus bisa sentuh anaknya, meyakinkan bahwa dengan dia baca Quran, dunianya akan hidup lebih baik, akhiratnya pasti. Raih pendidikan dan selamatkan dengan Al-Quran. Nah, biarlah hari ini orang tuamu tidak terlalu kaya, tapi kamu tetap bisa kuliah S1 guru seperti Bapak, karena kamu bermodalkan selalu baca Quran dan menghafal. Hari ini Bapak Ibu, tidak ada orang yang tidak suka lagi dengan bacaan Quran. Tidak ada lagi orang yang tidak antusias dengan hafalan Quran. Maka tadi saya mohon maaf, izin Bapak Ibu, karena dalam jam yang sama, hari yang sama, 3 agenda. 1, saya harus buka seleksi Lajnah 3 juz ke atas semua Pemda dan Natal. Yang kedua, saya sudah janji dengan Ketua MUI selalu untuk mengisi acara parenting orang tuanya di sekolah. Karena ini ada pergeseran jadwal, maka tadi begitulah hebatnya ketika kita bicara tentang Quran. Dengan waktu yang sama, jam yang sama, tidak ada yang tidak mungkin, karena itu adalah kehendak Allah. Bapak Ibu, jika nanti menendang bolanya, menyampaikan instruksinya itu diawali dengan basmalah, Fatihah, akan beda kesannya nanti. Ketika Bapak Ibu, "Woi, baris, sini, mulai, ambil bola," akan beda. Anak Ustaz, anak Bapak semuanya, kita hari ini setuju, kita awali dengan berlindung kepada Allah. Semoga tidak ada yang cedera. Ayo ambil bolanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ke hati anak itu. Aneh apa kata dia? Perubahannya akan ada pikiran, karena konotasi dari anak itu berbeda sebelumnya dengan apa yang dia rasakan setelah Bapak pelatihan. Sulit Ustaz, kami tak biasa waktu itu ke bahaya lain. Itulah yang diajarkan oleh Bapak Tirmizi. Jangan batasi diri. Kita bisa jadi apa saja sesuai apa yang kita proyeksi mau jadi apa dan seperti apa akhir atau ending hidup kita. Bapak Ibu yang saya muliakan, selamatkan dan juga menangkan persaingan karir dengan Al-Quran. Bapak Ibu, kalau ada anak-anaknya nanti di Solo, kalau belum ada keputusan, silakan kuliahkan ke HIA. Kemarin sudah dikeluarkan pengumuman, boleh hafalan itu dicicil 1 juz per semester, asalkan dia hafal free sampai tamat, tidak perlu bayar kuliah. Pilih jurusan apa yang dia mau, tidak penting. Dan saya juga sudah bersepakat dengan Pak Musliar Kasim, orang Padang Bertiam, 10 juz, ambil kedokteran, biayanya lebih dari 1 M, free sampai tamat, ditambah uang saku 750.000 setiap bulan, ditransfer oleh kampus. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, alangkah bahagia nanti anak-anak yang berolahraga, anak-anak yang bersama ibu di sekolah mendapatkan pencerahan seperti itu, karena mereka sudah menatap masa depannya lebih baik. Ketika dia merasakan masa depannya akan baik, maka nanti tingkah laku anak ini akan lebih terarah. Ya, kalau hari ini mungkin ada hal-hal yang mungkin terkait mengganjal pikirannya karena tidak ada solusi dari kehidupan, mohon maaf, kita banyak yang merasakan kurang daripada lebih. Maka inilah yang membuat kenakalan, ini yang membuat kejanggalan-kejanggalan masyarakat. Bapak Ibu yang saya muliakan, Al-Quran itulah solusi hidup terbaik, karena itu adalah urusan Allah. Kalau Ibu pandang itu adalah urusan Allah, tidak ada sih bedanya guru olahraga dengan guru agama. Sama-sama berjuang, sama-sama beramal, nggak ada beda. Cuma tempatnya kadang-kadang beda. Apa gilirnya di lapangan, kalau kami tempat yang teduh di musola. Itu aja beda-beda. Tapi hari ini lebih hebat. Bapak punya lapangan futsal lebih besar, lebih mahal. Kalau Bapak titipkan akhlaknya ke situ, wow, luar biasa. Saya punya orang tua, futsal 3
di Ulakara, bypass, Sungai. Mungkin kalau yang biasa main bola Bapak tahu itu Pak Yasma, orang tua saya. Setiap buka ketiga-tiganya itu tidak ada yang dibuka oleh pemerintah. Selalu saya bacain doa, habis itu makan. Saya tanya, Pak, kenapa Bapak nggak dibuka dengan gubernur? Jawaban, yang beri rezeki ini Allah. Saya pengen lapangan bola ini juga bagian dakwah saya. Ustaz atau Dap, silakan dibimbing saya di lapangan. Hari ini Bapak Ibu, malah klub bola dijadikan nama rumah tahfiz, rumah tahfiz Jordus. Siapa sangka? Ternyata kalau itu kehendak Allah, tidak ada. Saya yakin melalui tangan-tangan Bapak, melalui lisan-lisan Bapak, karena Bapak sedang disenangi anak, mengajak ke mushola, mengajak ke berbakti kepada orang tua, gampang bagi Bapak. Saya yakin, karena mereka sedang dalam keadaan senang dengan Bapak. Tapi kalau dalam guru matematika saya ragu, guru bahasa Inggris ragu ya. Yang baik guru matematika ngajak ke mushola itu gak ragu. Kenapa? Melihat guru matematika, apalagi calon-calon generasi guru olahraga. Kalau lihat matematik, kira-kira ibu lebih suka melihat bola ketimbang rumus? Aduh Pak, ini peluang buat Bapak untuk membentuk investasi akhir. Karena Bapak sedang disenang. Ini Allah yang mentakdirkan Bapak jadi guru olahraga. Jangan katakan, bukan ini pilihan saya, karena nilai saya tidak cukup aja dulu. Nggak usah, itu biarlah. Hari ini Bapak ditakdirkan, inilah yang terbaik. Jadikan inilah Bapak. Bapak saya tadi nggak tamat senangnya. Tapi kemarin futsal Nusantara, beliau pribadi membiayai semua. Intinya apa? Saya ingin berdakwah. Pernah dakwah saya sendiri. Saya lihat Bu, yang juara 1 itu grup Reveli Futsal. Semua tim dipanggil ke rumah jadi jemaah saya. Ustaz, mohon hadir. Semua tim wajib sholat berjemaah sama Ustaz. Kalau ibu nanti, bapak nanti di sekolah, kalau guru agama, Assalamualaikum anak-anak, Ustaz silakan sholat, silakan baca Quran. Kalau saya itu guru agama, dengan sendiri guru agama akan belajar seperti itu. Ya, karena soal agama, soal karakter tidak ada bedanya sebetulnya. Tanggung jawab kita semua. Maka gantungkan urusan ini kepada Allah. Saya dengar sentuhan Ustaz Pak Termizi, ya Allah. Kalau dilanjutkan ibu bisa merau-rau gitu. Kenapa? Merasakan nikmatnya akan kesadaran. Kita tidak nikmat itu kan ketika nggak sadar. Coba kalau ibu itu di sekolah itu sadar ketika ngajak anak itu sebagai bentuk kebaikan, nggak ada anak marahnya, nggak ada apalagi, nggak ada curangnya. Tapi kadang-kadang nggak sadar aja, ya Bu ya. Oke, siap. Ini adalah urusan kita dengan Allah. Kenapa saya ngajak Bapak Ibu bicara tentang Quran, bicara tentang hafalan Quran? Karena hari ini kemana saja Bapak Ibu hari ini, Ibu harus bersaing dengan hafiz Quran. Ada enggak di sekolah Bapak Ibu jaminan yang pandai olahraga gratis sampai kuliah? Ada enggak? Ada enggak? Ada? Enggak ada. Tapi berani seluruh bupati kabupaten kota hari memproklamirkan ini. Makanya kalau Bapak ikut berinvestasi di situ, saya gara-gara berolahraga dulu saya baca Quran saya gara-gara berolahraga saya menghafal Quran. Berbeda lagi Bu ceritanya. Maka sama-sama berinvestasi kita di situ. Ibu ajak mereka, ibu ajak diri ibu untuk baca Quran setiap pagi. Nggak bisa satu halaman satu ayat, nggak bisa baca Bismillah ya tadi, nggak bisa juga Ustaz. Allah, saya jalan. Berat nak ngomong Allah? Enggak. Atau tutup kegiatan ibu dengan membacakan hamdalillah. Segala puji bagi Engkau ya Allah. Ternyata masih bergerak nih, masih pola nih, masih saya lihat budak ternyata. Itu. Bapak Ibu,
Kenapa terjadi? Otaknya cerdas. Ibu akan lebih cerdas membaca peluang kalau paginya baca Quran. Dan kata-kata yang ibu keluarkan lebih enak, menarik. Kemudian akhlaknya pasti baik. Orang yang bersentuhan dengan Quran itu, Bapak Ibu, dilindungi Allah dan para malaikat. Nggak akan cedera pun. Cedera pun insya Allah ada yang ajaib di lapangan itu nanti. Rasulnya nggak patah saja, tapi dilindungi oleh Allah. Dia berdoa kepada Allah. Bahkan jadi tren kan Pak, grup nasional kalau main bola selalu sujud syukur. Wah, padahal Indonesia kan nggak Islam semua, tapi itu ternyata menjadi budaya yang luar biasa. Maka Bapak Ibu, ambo yakin Bapak Ibu adalah salah satu wasilah untuk mendapatkan itu. Anak kita sukses jadi atlet, tapi dia punya jiwa yang agamis. Dia dicintai oleh temannya, dicintai oleh keluarganya, dan dia selalu berdoa untuk apa. Yang kelima, yang keempat, rezekinya mudah. Tadi sudah cerita, saya nggak ulang lagi. Ya, Bapak Ibu, kalau udah Bapak Ibu awali hidup Bapak Ibu dengan Quran, ada aja nikmat yang akan datang. Ada saja, insya Allah. Awalnya berat, sulit, pasti. Tapi kalau coba ngajak diri melawan rasa bosan, malas, insya Allah Ibu akan bisa. Kemudian masuk surga bersama orang tua, enak. Walaupun nanti Bapak Ibu nggak punya prioritas untuk hafal Quran, tapi sengaja sampaikan minimal anaknya dan hafal Quran, Ibu akan pasti masuk surga. Kenapa? Karena ada jaminan 10 anggota keluarga pasti masuk surga. Gara-gara apa? Gara dia baca Quran dan hafal Quran. Kalau anak Bapak ada yang 10, berarti 100 orang sekampung masuk. Angkat tangan yang 10 anaknya. Dada. Yang 7, yang 5, gak ada yang punya anak 5, rugi kali nih. Kalau 5 tadi kali 10 kan 50. Yang 4, Bapak 4 anaknya. Alhamdulillah. 4 kali 10 berapa? 40. Kalau rutin Bapak dan anak-anak dan juga sekeluarga baca Quran, insya Allah 40 orang termasuk nenek buyut-buyutnya masuk surga. Karena ini hadisnya sahih, hadis riwayat Ibnu Majah. Indah, nyaman, tentram kiranya kalau ibu selalu berusaha untuk itu. Walaupun 1 ayat sehari, one day one ayat. Ini slogannya Pak Imam Bayat. Ya, motivasi. Walaupun Bapak Ibu tak mungkin rasanya, paling tidak diucapkan cita-cita tertinggi ke hafal Al-Quran 30 sampai mati, minimal sampai mati. Anak-anak nanti juga demikian. Kemudian untuk Al-Quran ini adalah perintah semua kita sebetulnya. Tidak perintah untuk ustaz, tidak perintah untuk orang Kemenak, tapi setiap pribadi kita wajib membaca Quran, karena kita sudah menyatakan beriman kepada kitabullah, beriman kepada Rasulullah. Kitabullah itu ada, yang terakhir adalah Al-Quran yang menyempurnakan kitab-kitab sebelum. Kalau Bapak tidak merutinkan untuk membaca Quran, berarti Bapak mengabaikan imannya kepada kitabullah. Esok mau puasa nih Pak, kita proyek minimal 1 juz sehari. Siap? Siap? Tamat dari puasa, tamat juga 30 juz. Bangga dengan kebaikan lebih baik ketimbang bangga dengan maksiat. Soal ria diterima nanti Pak. Yang tahu tuh hati kita dengan Allah. Biarlah orang bicara, tasapu di mana Google. Jadi orang elok segini. Untung kita tasapu di nama elok. Daripada nyoba kelimbang jujur lunong. Lunong. Ya lunong. Tahu lunong? Di sawah lunong. Katimbang bakal lunong. Malah ada yang bisnis lunong ya. Bahasa yang lainnya nggak enak ya dengar.
Ya, Bapak Ibu, yakinlah, insya Allah kita akan baca. Apa untungnya buat Bapak baca Quran? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an yas'al. Siapa yang bisa jamin dia pasti mati? Siapa yang bisa jamin pasti mati? Semua kita mati, Pak. Yang tidak mati memang ada yang jamin. Siapa yang bisa jamin kita mati? Semua kita pasti mati. Tapi siapa yang bisa menjamin kita nggak mati? Dan kematian itu awal adalah kehidupan yang luar biasa panjang. Dalam Al-Quran sampaikan, Bu, sedetik akhirat itu 5.000 tahun dunia. Ibu PNS berapa tahun? 30 tahun rata-rata. Gajinya 1,5 M. Karena sudah ada sertifikasi. Betul nggak, Bu? Tapi ini satu detik akhirat itu saat namanya 5.000 tahun dunia. Nabi menyampaikan apa, Bu? Umur umatku baina sitta wasittin wasba'in. Umur umatku yang paling banyak itu ada 60 sampai 70 mati. Makanya pensiun 60. Karena ibu dikhawatirkan pasti mati. Gimana nyusun angket nanti kan? Nyusun apa lagi? RPP Golowati. Mungkin. Makanya amal terbaik Iqra'ul Quran saya yaumul qiyamah sampai Anda. Al-Quran itu penuh. Ibu kalau bawa bola nanti ke kubur silakan, tapi bola nggak jamin. Ya, saya nggak jamin juga keluarga ibu mati nanti dimasukkan ke kafan bola, nggak jamin. Karena itu tidak dibolehkan. Tapi amal ibu ketika bermain bola membentuk karakter anak. Itulah yang menemani Bapak nanti di dalam kubur. Oke, setuju Bapak Ibu kita sama-sama baca Quran? Setuju? Kita dengarkan sedikit suara Ustaz ini yang tentang surah ayat yang pertama. Hafal. Kalau ada Bapak Ibu yang hafal satu surat itu, siap tampil, langsung kita berikan riwayat. Karena riwayat dunia nggak seberapa, tapi riwayat akhirat lebih baik. Setuju Bapak Ibu? Oke, silakan Ustaz ini. Alam. Apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Ini Bu yang bukan? Ya, silakan. Boleh. Sampai berapa Kak? Sampai sebentar aja. 5. Nggak apa-apa. Berarti pahalanya baca. Guru olahraga, Bu? Bukan, guru kelas Pak. Guru kelas, boleh. Saya minta nanti yang guru olahraga. Ibu silakan baca deh. Nanti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Gini, Ibu.
Silakan Pak. Yang guru olahraga. Guru olahraga. Silakan. 5 ayat saja. Guru olahraga, mohon Bapak Ibu yang guru olahraga angkat tangan. Guru olahraga. Tuh. Masih apa lagi guru olahraga? Guru olahraga. Guru kelas semua deh. Yang ngajar olahraga. Yang ngajar olahraga. Oh tuh, yang sebelah nih, sebelah satu. Ya Ustaz, maju. Ya yang enggak sebelah sini, yang sebelah sini. Pak Zal. Silakan baca Pak Zal. Yang sebelah sini, yang sebelah. Iya Bu. Enak itu. Guru olahraga bisa. Enggak dapat nanti dibantu sama Ustaz ini. Baca aja dulu. Iya. Baca, bantu Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. Allazi 'allama bil qalam. Siapa namanya Pak? Rizal Pak. Pak Rizal. Mohon izin Pak Rizal kenal laki-laki maju. Tadi yang perempuan sekan saya nanti berdetak hati saya. Oke Pak Rizal. Pak Rizal udah punya istri? Sudah Ustaz. Anak? Sudah. Berapa orang? 2. Mau anak yang 2 atau istrinya 2? Anak yang 2. Anak 2 ya. Alhamdulillah. Saya titip untuk istrinya kena anaknya 2 yang buat istri. Nanti Pak nyampe di rumah tempel. Terima kasih Ustaz. Iya, barakallah. Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika Bapak Ibu melakukan sesuatu yang baik tapi belum biasa bagi orang lain, itu luar biasa nikmat. Buktinya saja, baru Pak Rizani berdiri, Bapak Ibu udah karena nurani kita cinta kebaikan loh. Nggak ada orang yang nggak suka dengan kebaikan. Hanya satunya yang nggak suka dengan kebaikan, setan. Kalau ada orang berbuat baik lalu Bapak nggak suka, tuh hati-hati, kemasukan setan. Atau sebaliknya, kalau ibu sudah berbuat baik tapi masih juga dicemooh, masih ada juga orang cerita, dia setan. Biarin saja setan itu masuk neraka. Jadi nggak ada persoalan ini guru agama mau masuk surga, kami olahraga ini takapan, nggak ada cerita ini. Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalnya, paling baik pekerjaannya, dan dia mampu melakukan perubahan untuk lebih baik, maka dia yang berhak. Orang beri minum anjing saja bisa masuk surga. Kenapa kita mendidik orang bisa masuk surga? Saya yakin ibu bisa, saya yakin bapak bisa. Siap bapak? Siap ibu? Siap? Yang siap? Salam olahraga. Wah, itu dia. Saya berolahraga bukan. Oke, baik, berikutnya. Kenapa saya minta Bapak Ibu selalu baca Quran? Karena ini di samping kita punya investasi nih, kita juga ada investasi deposito surga. Dari sekarang dibangun. 1 huruf 10 kebaikan. Ada enggak Bapak Ibu datang ke tempat jualan atau Bapak Ibu berbisnis dengan pebisnis atau bank yang mampu mengembalikan kebaikan Bapak Ibu 10 kali lipat? Ada enggak? Tidak ada. Tapi Allah mampu itu. Lewat apa? Lewat bacaan Quran. Enggak ada yang paling hebat bisnis kecuali berbisnis dengan Allah, yaitu dengan membaca Quran. Ibu boleh bentuk, maaf, apa namanya, tomboy, tapi hatinya muslimah. Bentuknya tomboy, tapi hati muslimah. Lihat posisi kita jadi guru olahraga ya, apa lagi? Tidak mungkin juga kita Pak guru olahraga pakai jilbab atau pakai ustazah kayak ini, pakai cadar. Nanti bola mau ditendang kemana? Betul nggak? Ustazah ini pakai ini kenapa? Karena posisi
komisinya jadi ustazah. Yang penting hatinya itu yang ustazah. Ibu guru olahraga, mau guru kelas, tapi hatinya itu yang muslimah, yang ingin terus beramal, itu yang penting. Oke Bu? Oke? Siap? Siap beramal? Siap beraksi? Siap? Nama gaji? Siap. Asal ada aksi, pasti ada komisi. Kalau nggak ada aksi, komisi dicabut. Betul nggak Bu? Ibu nggak bawa RPP, nggak hadir sekolah, dipotong nggak mau makan, dipotong. Entah di sini pernah disangka lalu jadi dari potong. Bapak Ibu, dan tidak itu saja. Kalau ibu bekerja di mana saja, kalau sudah diawali dengan baca Quran, ya, ibu dapat perlindungan yang hebat. Kenapa? Ibu itu kemana-mana bersama para malaikat. Bapak juga bersama malaikat. Ya, tampilan koboi, tapi malaikat 1000 sekali kita. Enak itu. Ketimbang tampilan ustaz. Kira-kira di sampingnya siapa kira-kira? Bidadari loh Bu. Ibu, ini gak aja. Oke, lanjut. Ini yang paling kelima. Ini yang paling kelima. Hidup ibu mau mudah, mau apa saja. Itu awali baca Quran. Walaqad yassarna. Para pepasar menyampaikan, hidup akan mudah kalau kamu selalu membaca Quran. Yassarna. Ini bukan ulama sembarangan, Imam Al-Qurtubi ini. Al-Quran itu mudah dihafal. Al-Quran itu Allah pasti bantu mereka yang mau menghafal Quran. Maknanya yang kita ambil. Maknanya apa? Siapa yang berurusan dengan Quran, pertama membaca, lalu dia berusaha menghafal, memahami, mengamalkan. Urusan hidupnya akan diurus Allah, karena dia sedang mengurus ayat-ayat Allah. Ibu instruksikan sebelum menendang bola kepada anak itu, anak-anak saat biar kita dapat lindungan dari Allah. Hari ini tidak ada yang sakit, kena panas, kena jamnya jam 12. Karena apalagi O2SM. Ya, yang penting sampai target. Ya, dari jam berapa sampai jam berapa selesai lomba. Kan panas tuh di lapangan. Minta kita baca Al-Fatihah, semoga ada yang sakit. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ibu baca itu, ribuan malaikat mengaminkan. Mengaminkan. Soal ibu yakin atau tidak hari ini, dengerin aja lah. Yang penting besok saya coba. Ya. Besok dokter saya mau diri. Jangan usaha. Ini Ibu, ini temannya Pak Tarmizi. Oke, Ini Pak Ibu, saya nggak menyangka beliau harus temui saya. Beliau minta saya, Ustaz, saya ke Padang, saya minta ketemu tuh sama Ustaz duluan, bukan sama Pak Gubernur. Kacau nih. Siapa yang melayani Bapak nanti? Kita urusannya urusan Quran, bukan urusan toh. Saya cukup dijemput dengan mobil biasa. Tapi apa Bu? Apa yang lain? Sibuk gubernuran. Pak Ustaz, nggak boleh pakai mobil Ustaz. Itu Pak Sandi yang datang. Kami yang dimarahin nanti. Ya terserah. Akhirnya diambil apa? Jemput beliau. Ustaz harus di depan sama Pak Sandi. Apa urusan sama saya? Karena itu pesan beliau. Karena duit yang dikirim berapa? 2M. Banyak atau dikit itu? Saya nggak mau pegang duit itu, Pak. Transfernya ke Bank Negara. Jangan saya. Nanti hijau cepat kau. Saudaraku. Bayangkan itu 2M buat dia itu biasa aja. Karena 40 perusahaan besar. Beliau jadi pembina duta Quran Indonesia. Siapa sangka tuh Pak Sandi pembina duta Quran Indonesia. Ibu nyangka? Itulah hebatnya beliau. Dia orang sport, orang olahraga, tapi perhatian terhadap Quran, maka hidupnya lebih baik ketimbang kita bayangkan. Beliau ngomong gitu, Ustaz, kalau urusan Quran ini, saya nggak perlu buat protokoler, kan ini tanggung jawab saya. Jaga Islam. Saya wajib mendakwahkan ini, tapi bantu saya Ustaz. Kenapa? Saya nggak sempat ketemu dengan semua para hafiz Quran. Bisa titip duitnya 2M sama Pak Khairul Tanjung, terus Al-Quran sebanyak 2000,
lalu Ibu Erwin, bos batubara nasional, beliau titip 2000 paket perangkat sholat. Subhanallah. Ternyata sampai hari ini beliau semakin hari semakin luar biasa. Apa yang ditulis? Al-Qur'an. Allah janji lewat hadis, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwam wa yadh'u bi khair. Allah akan angkat dia. Siapa yang mengutamakan urusan dengan Al-Quran, maka dia akan diutamakan Allah. Ibu, soal gaji tertunda biasa itu namanya kita hidup di dunia. Tapi kalau ibu tertunda masuk surga, kira-kira gimana? Pilihan itu cuma dua. Kalau ibu tertunda ke neraka, ke surga, kemana lagi? Tuh ya, hati-hati. Kalau ibu tertunda menjadi orang baik, berarti ibu jadi itu itu yang kita takutkan itu. Tapi kalau gaji itu tertunda biasa, ya biasa itu. Ya, oke Bapak Ibu yang saya muliakan, ini keutamaan menghafal Quran. Di mana kita lihat karakter gitu. Kenapa dengan Al-Quran itu bisa merubah karakter? Di manfaat ini, ini manfaat. Menjadi manusia terbaik dari dunia. Mau cari apa lagi hidup ini? Kita pasti suka dengan orang baik dan mulia dan suka memuliakan. Maka kalau Bapak Ibu sudah baca Quran, lalu berusaha juga menghafal sedikit demi sedikit, nanti pendekatan yang muridnya sudah ada, Ibu akan mulia sendiri. Baca Bismillah aja setiap memulai, baca Al-Fatihah aja dan sampai beda itu. Setahun pertama ini saat kami coba aja Al-Fatihah, kena nggak hafal juga Ad-Duha. Kami les suka mencari jam olahraga itu waktu duha. Tapi sudah Ad-Duha apa harus balik? Nama aduh, ulang sekali lagi. Nggak ada pedo. Tamui Ustazari Dewa. Baca surah Ad-Duha, Wadduha wal laili idza saja. Ibu kalau dapat surah Ad-Duha, dapat surah Asy-Syams, dijamin keselamatannya di sholat duhanya dari pagi sampai sore. Dan dijamin ibu bapak ibu tidak tusuk kasa itu. Tapi kalau bapak ibu nggak perhatikan itu duha, ibu miskin. Maka di tanah datar Pak Bupati ngomong, mengatakan, mohon maaf ya, bapak ibu tanah datar kalau masih ada yang miskin periksa. Itu tandanya orang yang tidak sholat subuh berjemaah di masjid dan dia tidak berzikir sampai syukur. Rata-rata yang miskin itu memang yang nggak sholat subuh berjemaah di masjid. Tapi yang rajin ke masjid, kira-kira yang miskin atau enggak? Langsung diiringi. Bisa, saya macam-macam itu. Buat telepon wali kota selesai. Baru jadi tim sukses. Apalagi jadi bagian dari keluarganya Allah. Ini ada hadisnya Bu, bukan cerita ini. Innalillahi biasa. Innalillahi yang dapat innalillahi. Yo berbeda juga guru raganya guru tahfiz apa? Bedanya guru tahfiz duduk aja, tapi nyocok mapa. Ibu tidak apa begitu. Allah sekali lagi innalillahi wa inna innalillahi minan nas. Sesungguhnya Allah sampaikan dalam Al-Qudsi itu hadis Rasulullah. Saya mengakui kebahagiaan keluargaku dari Allah. Kaget itu sahabat. Mana mungkin wahai Rasulullah? Allah itu Ahad, Esa. Engkau katakan lagi Allah punya keluarga. Gak mungkin. Saking gak yakinnya sahabat nanya, man hum ya Rasulullah? Siapa yang kau maksud wahai Rasul? Hum ahlul Quran. Mereka adalah ahlul Quran. Siapa yang dimaksud ahlul Quran? Bukan orang yang hafal aja, yang rutin baca Quran. Tuh, saya nggak bisa baca Quran, Ustaz. Nggak, melihat orang lain Quran. Saya nggak ada duit, Ustaz. Doain dia hafal Quran. Ustaz, doa juga saya jarang sholat. Gimana Ustaz? Nggak apa-apa, cari rumah bapak yang tinggal jadi rumah tahfiz, jadi rumah Quran. Itu dapat investasi. Bapak Ibu cari amal itu paling gampang hari ini, paling gampang. Yang susah tuh jadi pendosa.
Coba ibu bohong sama bapak ini, ketahuan kira-kira susah nggak? Pasti bapak ngomong, ibu itu nggak bisa dipercaya. Ibu siapa? Pajar payah, jangan lagi. Tapi ketika ibu, saya hadiahkan bismillah buat bapak. Ketawa, bismillah doang. Iyalah bismillah 19 huruf kali 10 berapa itu? Berapa bu? 190 kebaikan. Baru bismillah doang. Dari mana pak? Dari mana? Karena itu baik. Tapi kalau tadi dibohongi dari mana pak? Enggak, sampai dicat, saya nggak akan percaya lagi. Betul tak? Ini indahnya berbisnis dengan Quran. Bismillah doang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Benteng dan perisai dalam kehidupan. Anak kalau udah baca Quran, dia aman, akhlaknya baik. Kita juga tenang lihat dia. Nyaman, jangan. Ini mahasiswa-mahasiswa ya, sengaja saya tampilkan. Ini lokal-lokal kita biasa ngajar di kampus. Mencerdaskan dan meningkatkan IQ. Anak itu kalau baca Quran, guru baca Quran pasti cerdas. Gak ada yang bodoh, ya. Yang bodoh itu yang gak mau baca Quran. Gak tahu mana yang menjadi investasi besar dia. Mohon maaf Bapak Ibu, sekali lagi kalau menyinggung perasaan ibu. Alangkah sia-sianya hidup Bapak Ibu. Punya waktu banyak, punya kendaraan, punya rumah mewah, tapi gak baca Quran pagi. Sia-sia. Hidup bahagia dunia, sengsara akhirat. Tohlah nanti di Israel, nanti di akhirat sengsara. Ini udah diawali dari sakaratul mautnya. Udah berbunyi nafas ini macam-macam, tapi nggak keluar juga. Kenapa? Karena kurangnya kebaikan. Bapak Ibu, orang yang cerdas pasti mengawali hidupnya membaca Quran. Habibie cerdas nggak? Baca Quran. Ya, siapa orang nggak tahu dengan Habibie? Cerdas. Tak lain dia juga karena banyak baca Quran. Dan kelima, dimudahkan segala urusan. Tadi sudah dijelaskan. Jiwanya tenang dan stabil psikologis. Kemarin disampaikan sama Pak Tamizi. Berapa menit tadi? Habis? Pas. Selesai. Ibu, Al-Quran itu syifa'ul linnas, obat penawar. Ibu mau rasakan hari ini atau tidak, coba saja. Kenapa? Hidup itu memang harus coba. Ya Allah, tensi pun bisa turun dengan ayat Quran ya. Itulah hebatnya Pak Tamizi dengan Quran. Kalau saya tadi nyuruh, tak pandai juga saya. Tapi saya bacain ayatnya mau. Itu bukti nyata. Psikologis seseorang bisa langsung dipengaruhi dengan ayat-ayat Allah. Semoga Pak Tarjo, mana Pak Tarjo? Oh Masya Allah. Terasa Pak ya? Terbukti ya? Inilah indahnya. Semoga Pak Tarjo menjadi pelopor untuk baca Quran guru olahraga. Nanti buat grupnya ya. Buat grupnya ya. Minimal satu ayat. Salam olahraga. Ayat Quran gitu. Iya, sedikit lagi. Ini Bapak Ibu, ini yang paling penting. Miliki keinginan dan kesabaran yang kuat. Baca Quran itu butuh itu. Maka Bapak Ibu, enak kalau melihat anak dan orang tua selalu baca Quran. Dan dia pasti disiplin. Pilih waktu dan tempat yang pas. Enak, luar biasa. Ini faktor-faktor pendukung. Kayak tadi saya ngikut juga di ujung ini. Menggunakan satu mushaf, selalu menjaga wudhu. Kalau wudhunya terjaga, kita kira baik tidak anak Ibu? Baik. Bapaknya juga akan lebih baik. Membaca berulang-ulang kali husnuzon billah, berbaik sangka, positif ya, positif thinking. Ya, kemudian di bawah yang penting nomor 7 yaitu menjaga adab dan akhlak mulia. Kemudian kesalahan tak penting dulu, kita nggak bicara kesalahan. Yang penting ini, jangan banyak mikir, ayo segera baca dan menghafal Quran. Semakin dipikir semakin sulit. Yang penting aksi. Habis ini saya nggak akan bahagia kalau Bapak nggak baca Quran. Tapi kalau Bapak baca Quran, habis ini ada kebahagiaan yang akan membuat saya terus menguntaikan lidah saya untuk selalu mendoakan Bapak Ibu di tahajud saya
biar Bapak adalah dipilih menjadi guru terbaik, yang paling dimuliakan di sekolahnya, yang paling dipilih oleh muridnya menjadi guru yang terbaik, dan juga menjadi guru yang dicintai oleh orang tuanya. Bapak adalah penyelamat untuk membantu suksesnya para murid dan suksesnya bangsa ini. Demikian, mari kita bersama-sama menjaga diri, memajukan diri kita dengan konsep Al-Quran, apapun posisi kita sebagai guru apa dan di mana saja, tetap berpegang teguh dan bereaksi dengan Quran, yaitu kitab Allah yang tiada salah dan tandingannya. Demikian pertanyaan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat Ustaz Taufik. Mudah-mudahan kita selalu menjadi insan-insan yang dekat dan cinta dengan Al-Quran. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, tepuk tangan buat diri kita masing-masing. Oke, tepuk tangan buat sahabat sebelah kita. Kita berikan tepuk tangan. Oke, baik. Bapak dan Ibu, ternyata memang Al-Quran adalah hal yang sangat luar biasa, dan itu berbeda dengan kitab-kitab lain. Itu harus kita pahami. Kemudian Bapak dan Ibu, banyak usaha-usaha orang-orang di luar sana bagaimana menjauhkan generasi dengan Al-Quran. Karena apa? Kalau kita dekat dengan Al-Quran itu luar biasa. Dan ada orang yang tidak suka dengan kita dekat dengan Al-Quran. Itu harus kita sadari, Bapak. Ya. Karena kalau kita jauh dari Al-Quran susah, ya, jiwa kita pasalnya susah. Makanya ya mulailah, ya. Minimal kalau belum sempat membaca, minimal lihat Al-Quran, dicium aja dulu, ya. Tapi jangan dicium terus, dari 5 tahun masa mencium terus, gitu. Tapi juga dibuka lebar, dibaca dan dihayati, ya. Insyaallah. Dan juga, ya, Bapak dan Ibu, setidaknya di perjalanan, ya, ini beberapa kebiasaan saya. Waktu kuliah itu saya mulai dari Pasaman Barat naik motor ke Batu Sangkar 6 jam. Itu sambil jalan baca suci Al-Quran. Nah, apa yang dapat saja bilang. Terima kasih Ustaz. Syukur kasih. Jadi enak saya dibantu. Oke. Baik Bapak dan Ibu, karena waktu terbatas ini sudah habis waktu kita. Bapak dan Ibu, dari awal sampai akhir kita sudah berbagi, bercanda, bergurau. Mana tahu Bapak dan Ibu tersinggung. Itu saya sengaja. Supaya kalau Bapak dan Ibu sensitif, terasa saya ingin perubahan dari rasa itu. Ya Pak, maaf Pak kalau saya tadi gerakannya saya. Mudah-mudahan selain lebih tercipta, ya. Oke. Kemudian Bapak dan Ibu, seandainya Bapak dan Ibu bertanya kepada saya memegang anak burung, saya taruh di belakang saya, kemudian Bapak Ibu bertanya, Pak Tarmizi, apakah burung yang di tangan Pak Tarmizi itu hidup atau mati? Maka kira-kira bagaimana pertanyaan balikan saya Bapak Ibu? Tergantung saya. Kalau saya katakan hidup, maka anak burung ini saya pegang dan tidak saya pencet batang lehernya. Kemudian kalau saya katakan mati, maka saya pegang erat-erat, saya patahkan batang lehernya. Begitu juga dengan ilmu yang sudah kita berikan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu menghidupkan ilmu itu dalam diri Bapak dan Ibu? Tergantung lagi kepada Bapak dan Ibu. Tergantung bagaimana aplikasinya. Yang jelas kita sudah berikan materi, sudah berikan ilmu, ya. Maka sekarang tinggal lagi Bapak dan Ibu yang berani action. Siapa Bapak dan Ibu? Jadi ingat, yang pertama yang perlu kita pahami adalah
Mari kita dekatkan diri kita, keluarga kita, dan generasi kita dengan Al-Quran. Yang kedua, mari kita raih kunci sukses. Berikutnya adalah dekatkan diri kita kepada Allah. Cintai Rasulnya, cintai orang tua kita, cintai saudara kita. Kemudian yang terakhir, mari kita bangun pola pikir kita, cara pandang kita, dan bentuk keyakinan dalam diri kita. Bapak dan Ibu, yakin tidak Bapak dan Ibu dengan banyak kita memberi, maka pada dasarnya itu adalah menerima. Yakin tidak Bapak? Bapak beri nasihat, pada dasarnya itu Bapak Ibu menerima. Pusat terapi ngasih duit 150, karena pada dasarnya Bapak Ibu ketika memberi, secara lahirnya kita lihat dia rugi karena duitnya keluar berkurang jumlahnya. Secara batinnya, secara ilmu Allah, hukum Allah, pada saat itu terbuka pintu-pintu rezeki yang lain. Paham ya Bapak Ibu? Ya. Jadi saya ingin tampang juga nih Bapak Ibu. Ya. Yang punya duit 10.000 ada? Yang punya duit 10.000 ada? Ada? Bapak Ibu yang punya duit 10.000? Ada? Nih, 20.000 tukarkan dengan 10.000. Mana 10.000 nih? Cepat. Yang punya cepat. Cepat sini ke depan. Cepat. Yang cepat. Ditukar. Oke. Satu saja. Nah, satu saja. Yang punya 25.000 saya tukarkan ini dengan 50.000. Yang Bapak Ibu yang punya 25.000. Yang punya 25.000 cepat. 25 cepat. Kasih cepat. 25 ya. Mau amat ya Bu ya. Yang punya 50.000. Yang punya 25.000. Kumpul sini cepat. Sini Bu. Oke. Ya, oke. Cepat Bu yang masih punya 25.000. Cepat. Ya, sini. Ya. Sini, oke. Sini. Oke, baik. Ya. Oke. Saya hitung nanti siapa yang cepat ngambil nanti dia rezeki. 1, 2, 3. Ikut. Oke. 1, 2 sampai 3 ya Bu ya. 1, 2, 3. Selanjutnya kami mintakan kepada Bapak narasumber, dalam hal ini Bapak Tarmizi, untuk menyampaikan sambutan ataupun saran kepada kita semua. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita dari awal sampai akhir kegiatan ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Sering dengan itu salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buah hati Aminah berjuang di tengah padang pasir dan siap mengorbankan dirinya dan juga perasaannya yang mengorbankan apa saja demi tegaknya kalimat asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah di atas bumi persada ini. Bapak dan Ibu yang sama-sama kita hormati, Ibu Irma Yulis MM selaku kasih kurikulum, dan juga yang terhormat kepada Bapak kita yang begitu
semangat dan antusias mendampingi kita selama ini lebih kurang 3 hari. Dan juga ibu kita, nah saya lupa nama ibu, kalau yang cantik ini saya sering lupa ya, ibu siapa bu? Bu Deni ya? Yeni, ibu Yeni, alhamdulillah, dan juga selaku panitia ya bu ya, dari kegiatan ini ya, panitia sukses untuk program ini, alhamdulillah. Beliau sibuk, saya lihat kadang duduknya di belakang, kadang-kadang di lapangan ya, kadang-kadang di depan, kadang-kadang di samping demi suksesnya acara kita ini. Dan juga kadang-kadang ngangkat snack ya, ngangkat, membagikan gitu ya dengan ikhlas. Nah, banyak sebenarnya kalau kita detailkan, memang luar biasa tugas beliau ya. Kemudian juga istimewa kepada tim dari pemateri, yaitu Ustadz Dafri, alhamdulillah berbagai macam ilmu dan juga jurus-jurus sudah disampaikan kepada kita. Semoga ilmu-ilmu dan jurus itu bisa mengetok hati kita untuk melakukan perubahan-perubahan lebih baik ke depannya. Salah satu kebahagiaan dari kami adalah apabila Bapak Ibu mau action, mau melakukan, insya Allah pahalanya dapat oleh Bapak dan Ibu, pahalanya dapat juga untuk kita sebagai pemateri dan juga untuk Bapak dan Ibu yang ada di dinas pendidikan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Tanpa terasa lebih kurang 3 hari kita bergaul, canda gurau, berbagi. Mungkin kita melihat ya ada beberapa hal yang kurang berkenan. Dari kami tim menyampaikan kalau dapat di tengah dapat di tapi kami mohon dimaafkan lahir dan batin. Kemudian ucapan terima kasih kepada lembaga kita, yaitu Dinas Pendidikan Kota Sawah Lunto, atas memberikan amanah dan kepercayaan kepada kami. Mudah-mudahan amanah ini bisa kami jaga, dan kita juga berharap masukan dari beliau dan juga dari Bapak Ibu peserta juga ya, kalau enggak berani langsung main WA juga boleh Pak, sama juga dengan saran ya, boleh kalau mau dicatat 0821 042 778 ya, bukan nomor yang itu, yang ini 0821 69 501 581 ya, nomor Ustadz Dafri, silakan Ustaz. 0812 66 57 2840 itu nomor Ustadz. Istri saya 1. Istri baru 1 ya, Ustadz Dafri. Ya, oke. Nama Ustadz Dafri ya. Bapak dan Ibu, kami yakin dan percaya dengan waktu yang singkat pasti Bapak Ibu masih ingin mendalami, boleh nanti pertanyaan-pertanyaan melalui WA dan juga dengan komunikasi kita selanjutnya. Dan ini bukan pertemuan kita terakhir. Mudah-mudahan Bapak Ibu di lain kesempatan kita bisa jumpa dalam suasana lain dan silaturahim kita tetap terjaga. Amin amin ya rabbal alamin. Dan harapan kita Bapak dan Ibu, dan mungkin juga harapan kita bersama, marilah kita mulai perbaiki karakter kita lebih baik, lebih baik, kemudian juga kita tularkan kepada anak-anak kita, peserta didik kita, dan juga anak-anak kita yang ada di rumah kita sendiri. Mudah-mudahan dengan karakter baik ini Bapak Ibu, ya, alam bumi akan makin ringan karena dosa kita makin lama makin berkurang, bukan bertambah. Itu saja dari saya karena waktu membatasi. Billahi fisabilillah, fasbihul khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.